Tanaman ini merupakan tanaman kacang merah. Nah, hampir mirip dengan tanaman buncis pada umumnya, tapi sebenarnya berbeda. Nah, seperti ini yang kita lihat ini, buahnya cukup banyak. Memang kalau dilihat sepintas tidak ada perbedaan yang namanya buncis dengan kacang merah ini. Ini merupakan kacang merah merambat. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana PT. Nah, bagaimana situasi hari ini? Apakah masih tetap semangat? Tentu sebagai petani kita harus tetap semangat walaupun bagaimanapun keadaan kita. Nah kawan-kawan, sekarang ini kita berada di kebun tanaman kacang merah. Nah, apa yang ada di samping saya ini, seperti yang kawan-kawan lihat, tanaman kacang merah ini hampir sama dengan tanaman buncis, tapi ini bukan buncis. Daunnya seperti ini, mirip dengan buncis. Buahnya juga seperti ini, hampir mirip dengan buncis, tapi bukan buncis. Nah, mari kita lihat sama-sama lebih jelasnya. Tanaman ini merupakan tanaman kacang merah. Nah, hampir mirip dengan tanaman buncis pada umumnya, tapi sebenarnya berbeda. Nah, seperti ini yang kita lihat ini, buahnya cukup banyak. Memang kalau dilihat sepintas tidak ada perbedaan yang namanya buncis dengan kacang merah ini. Ini merupakan kacang merah merambat. Kalau dari segi buahnya tidak diragukan lagi, karena dalam satu pohon ini cukup banyak sekali buahnya. Bisa dilihat. Nah, kacang merah sebenarnya ada dua jenis, yaitu kacang merah merambat dan kacang merah yang tidak merambat. Tetapi dari segi hasil, dari dua jenis ini, lebih unggul kacang merah yang merambat seperti ini. Karena seperti kawan-kawan lihat, bagaimana buahnya sangat banyak sekali. Kalau kacang merah yang tidak merambat itu pendek pohonnya, dia tidak pakai turus atau bambu, dan hasilnya tidak banyak seperti itu. Panjang buah dari kacang merah ini kurang lebih 10 cm dan cukup besar. Kalau buncis memang dia agak lebih kecil sedikit. Nah, inilah kelebihan kalau kita menanam kacang merah ini. Selain buahnya banyak, kacang merah ini mudah dibudidayakan atau mudah ditanam. Dan kita pun melakukan penanaman ini di lahan bekas. Yang pertama kita tanam ini adalah bekas tanaman timun. Setelah timun kemudian kita tanam tomat. Dan setelah tomat baru kita tanam kacang merah seperti ini. Dan hasilnya tidak mengecewakan, walaupun tidak diberi pupuk susulan atau pupuk tambahan pada lubang tanam. Ini kacang merah ini merupakan kacang merah yang baik dikonsumsi dengan cara dimasak, dengan cara ditumis ataupun dimasak dengan lain sejenis lainnya. Nah, warna buah dari kacang merah ini kalau sudah dia tua akan seperti ini. Nah, ada warna kemerah-merahan seperti ini. Ini cukup bagus warnanya. Ini sebenarnya belum tua benar. Nanti kalau sudah tua dia akan merah benar dia. Nah, ini
kawan-kawan, buahnya sudah ada yang warna merah, tapi tidak terlalu banyak. Nah, seperti tadi yang saya katakan, ini sangat mudah sekali kalau kita mau membudidayakan atau menanamnya. Nah, ini kita berada di ketinggian 800 meter dari permukaan laut. Dan syarat tumbuh kacang merah ini sebenarnya walaupun di daerah yang ketinggian 600, dia sudah bagus juga ditanam di daerah seperti itu. Dia sangat cocok juga. Nah, siapa yang tidak ingin membudidayakan atau menanam tanaman seperti ini? Harganya juga lumayan kawan-kawan. Sekarang ini harga dari kacang merah ini tembus dengan harga 6.000 per kilo. Nah, sedangkan kalau kita ketahui kalau budidayanya sangat murah atau sangat mudah dan dia tidak memerlukan pupuk yang banyak atau perawatan yang istimewa, jadi otomatis kita akan mendapat keuntungan kawan-kawan. Nah, seperti ini kondisi kacang merahnya. Ini belum banyak yang tua, ini baru sedikit yang tuanya. Nanti mungkin berapa hari atau mungkin lagi 1 minggu baru bisa melakukan pemanenan. Nah, ini kawan-kawan, buahnya cukup banyak, sangat menggiurkan. Seperti tadi saya katakan, sangat mudah membudidayakannya. Memerlukan modal yang tidak terlalu banyak, modal sedikit, sudah bisa kita menanamnya. Nah, jadi pada dasarnya kawan-kawan, siapapun sebenarnya bisa membudidayakan tanaman kacang merah ini. Karena apa? Sangat simpel, sangat mudah. Siapapun bisa melakukannya. Seperti tadi saya katakan, tidak memerlukan biaya yang besar, penanamannya mudah, dan yang terpenting adalah hasil yang melimpah. Nah, mungkin sampai di sini dulu kawan-kawan video yang saya buat ini. Mohon doa dan dukungan agar channel ini berkembang dengan baik. Ingat kawan-kawan, sekali lagi saya katakan, sebagai para petani, kita harus tetap semangat. Walaupun bagaimanapun keadaan kita harus menjaga kesemangatan kita. Sekian dari saya, terima kasih.